kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dalam kebenaran dan kasih. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang buta ini berseru dari pinggir jalan itu, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus menegur mereka dan meminta mereka supaya diam. Mengapa, saudara-saudara? Apa ruginya bagi orang banyak itu ketika mereka berseru kepada Tuhan? Apakah mereka terganggu sehingga mereka tidak rela orang buta yang menderita ini berseru kepada Tuhan? Tunggu dulu, saudara. Dulu di zaman pemerintahan Roma ada 4 golongan masyarakat. Golongan yang pertama ialah para penguasa, pejabat pemerintah Roma, bekerja sama dengan orang-orang kaya, tuan-tuan tanah yang mempunyai buruh. Mereka ini adalah golongan atas yang menentukan kebijakan, keputusan untuk kehidupan masyarakat. Jadi mereka adalah golongan yang terpenting. Mereka sudah makmur, sudah senang dalam hidupnya. Di bawah mereka ada golongan menengah yang rata-rata terdiri dari pemilik tanah yang sudah bisa dikelola sendiri. Para pedagang, tukang-tukang bangunan, atau para pemborong. Mereka ini sudah bisa menyimpan kehidupannya stok 1 tahun. Jadi sudah ada simpanan mereka. Jadi kalau panen mereka sudah tersimpan kebutuhan hidup mereka sepanjang tahun. Mereka ini biasanya mengikut golongan atas tadi. Jadi apa? Mendukung golongan atas tadi. Apa yang dikatakan golongan atas, itu yang mereka dukung. Sebab itu juga akan menjamin kesejahteraan mereka. Dan golongan ketiga adalah golongan masyarakat miskin. Mereka pekerja harian, buruh tani. Jadi mereka ini hanya mengharapkan kehidupan bekerja hari ini untuk hari ini. Jadi golongan masyarakat ketiga ini hanya menjadi pengikut terhadap golongan atas dan golongan menengah. Tetapi saudara, ada satu golongan lagi
golongan yang tidak terhitung di tengah-tengah masyarakat. Mereka ini tidak ikut membangun masyarakat, tidak ada partisipasinya, tidak ada uangnya, tidak ada tenaganya, tidak ada kemampuannya. Jadi mereka ini tidak terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Jadi mereka hanya bisa hidup atas belas kasihan orang lain. Mereka itu ialah peminta-minta di pinggir jalan, orang miskin, orang buta, orang lumpuh, orang yang kerasukan setan, orang yang berpenyakit kusta, dan banyak golongan masyarakat yang tidak diperhitungkan dan tidak diperdengarkan suaranya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau orang buta ini dilarang berbicara, itu sudah budaya pada saat itu. Mereka ini tidak layak menyuarakan suaranya dan suara mereka juga tidak pernah diperdengarkan. Jadi mereka hanya dibantu saja. Jadi kita bisa memahami sekarang orang banyak itu melarang mereka berbicara karena kehidupan golongan masyarakat seperti ini tidak pernah didengar dan tidak layak untuk diperdengarkan. Itu budaya yang berkembang pada zaman itu. Ya mungkin juga saudara-saudara, pada zaman ini juga kondisi ini masih terjadi. Ada sekelompok masyarakat yang mereka sendiri tidak sanggup menyuarakan penderitaannya dan suara mereka tidak pernah diperdengarkan. Namun mereka dilarang, orang buta ini tahu ini satu-satunya momen mereka. Ini satu-satunya kesempatan mereka ketika mereka mendengar Yesus lewat. Maka mereka makin kuat suaranya, makin diperdengarkan suaranya. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus berhenti dan memanggil mereka. Kalau di Markus dan di Lukas jelas disebutkan begini. Orang banyak itu disuruh membawa mereka kepada Yesus. Tindakan ini sebenarnya telah mengubah budaya, mengubah kebiasaan. Orang yang tidak pernah diperdulikan itu dilibatkan. Masyarakat diajak untuk membawa mereka kepada Yesus. Jadi terjadi interaksi, terjadi percakapan, terjadi link antara masyarakat yang biasanya tidak mendengar mereka dengan orang buta itu. Itulah indahnya bersama dengan Tuhan ini saudara-saudara. Terbukanya komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Masyarakat miskin, masyarakat menderita, masyarakat terpinggirkan, masyarakat termarginalkan yang dianggap tidak punya arti apa-apa, tidak punya partisipasi di tengah-tengah masyarakat, sekarang terbuka berhubungan yang satu dengan yang lain bagi para pengikut Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada orang buta itu, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Terjadi dialog, terjadi interaksi. Yesus sendiri membuka dirinya berbicara kepada orang miskin ini. Yesus membuka dirinya berbicara kepada orang buta ini. Dan ruang bagi kita sebenarnya adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi semua orang datang kepada Yesus. Sebab Yesus sendiri mau berbicara kepada semua orang. Orang kaya, orang miskin, penguasa, rakyat, orang yang menderita, orang yang tidak berharga, semua ruang sekarang terbuka. Yesus mau membukakan komunikasi dengan mereka. Dan tugas kita adalah membuka ruang itu. Tidak menghalangi siapapun datang kepada Yesus. Lalu orang buta itu berkata, "Supaya mata kami dapat melihat." Lihatlah saudara. Begitu persoalan manusia itu sampai kepada Yesus, begitu penderitaan manusia itu sampai kepada Tuhan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, menyentuh mata mereka,
Lalu mereka melihat, kemudian mereka mengikut Yesus bersama dengan orang banyak itu. Ada perbauran baru, ada kebersamaan baru di dalam Yesus. Saudaraku, inilah Injil untuk kita pada minggu ini. Tuhan hadir, Tuhan Yesus menyambut kita, Tuhan Yesus mendengar kita, Tuhan Yesus memperdulikan kehidupan kita. Dan marilah secara bersama, setiap orang, jangan ada lagi yang terhalang datang kepada Yesus. Jangan lagi status menghalangi kita datang kepada Yesus. Jangan lagi keadaan kita menghalangi orang datang kepada Yesus. Tetapi semua secara bersama-sama. Sebab dulu budaya membangun keterpisahan, sekarang Yesus telah membangun ruang untuk kita menjadi kebersamaan. Marilah saudaraku, kita bersama-sama mengikut Yesus, sebab Tuhan Yesus mendengar suaramu, mendengar suaraku, mendengar suara kita semua oleh belas kasihan-Nya. Tuhan mengasihimu. Amin.